Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Arun Mimpun Gultom dari Teknik Industri 2023 dengan NIM 333230119. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal modul 1 dari mata kuliah Statistika 1 dengan judul Statistika Deskriptif, di mana ada tugas mingguan, di mana terdapat soal PT Psikofarma merupakan sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai jenis obat dalam bentuk tablet. Setiap batch produksi diukur untuk memastikan berat rata-rata per tablet sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selama 1 tahun terakhir, perusahaan telah mengumpulkan data berat rata-rata dari beberapa batch produksi untuk setiap jenis obat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Berikut ini adalah data-data berat per tablet, di mana jenis obatnya itu obat A rata-ratanya 450, obat B 490, obat C 500, obat D 455, obat E 465, obat F 500, obat G obat G 465, obat H 480, obat I 475, obat J 465, dan obat K adalah 450. Nah, di sini di mana dari data yang di atas kita cari nih nilai minimum, maksimum, min, median, modul, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, squareness, modul, serta tidak lupa juga ada histogram, boxplot, dan bar chart, di mana aplikasi yang kita gunakan pada kali ini adalah RStudio, Minitab, dan Excel. Pada kali ini, pertama kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan Excel, di mana sesuai dengan datanya, dengan data yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, data, jenis, maaf, jenis obat, lalu selanjutnya kita menginput berat rata per tablet. Maaf, angka 490, 490, 500, 455, 455, 500, 465, 480, 475, 465, nah yang terakhir 450. Saya sudah dapat datanya, langsung saja kita blok. Lalu selanjutnya setelah kita sudah input semua datanya, pertama kita pencet data, lalu data analis. Selanjutnya kita pilih deskriptif statistik, di mana inputnya yang pertama A, B, lalu output option. Selanjutnya kita pilih yang output range, summary statistik, di mana nilainya adalah D1 dan E1, lalu kita oke. Baik, kita sudah peroleh hasilnya, hasil yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sebelumnya
di mana ada mean, median, modus, standar deviasi, standar variabel, kurtosis, range minimum, maksimum, dan sebagainya. Di mana pertama kita blok dulu, lalu kita geser, pilih pilih kolom. Jadi lupa juga kita ini angkanya, gimana bulatkan. Oke, berikut ini hasil dari hasil yang sudah diperoleh dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita menuju dikasih selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita menuju Minitab karena data yang data sebelumnya sudah ada, jadi kita tinggal salin saja lalu kita pindahkan ke Minitab. Oke, Minitab lalu paste. Setelah seperti ini, setelah kita membuka software, kita sudah menginput data. Lalu setelah itu kita klik start. Klik start. Lalu kita pilih basic statis. Lalu kita pilih display deskriptif statif. Lalu kita tentukan variabelnya dengan count C2. Lalu kita select. Setelah itu lalu kita select. Setelah itu pilih bagian statistik, di mana kita tentukan apa saja yang mau kita masukkan. Di mana ada tambahan variance, sini ada range, pertama ada mean, Excel of mean, standard deviation, variance, minimum, maximum range, and missing, kumulatif, first quartile, median, third quartile, mode, skewness, kurtosis. Ini saja. Setelah itu lalu kita kan oke. Di sini mungkin kita juga kan oke. Dimana sudah terlihat hasilnya itu ada 46, mediannya 465, ketiganya 490, maksimum 500, range 50, mode 465, modenya 3, skewnessnya 0,40. Dimana variabel kurtosisnya adalah min 1,14, dimana variabelnya adalah 11, meannya 11, meannya 472,27, tadi kita bulatkan jadi 473 sebelumnya, dimana si meannya 5,53, standar deviasinya 18,35, variance 336,82, minimum 450, di satunya 455. Setelah kita sudah memperoleh hasil dari deskriptif tatifnya, kita buat histogram dengan menggunakan graf, lalu pilih histogram, lalu kita pilih yang bagian simple, lalu klik OK. Lalu setelah itu juga kita masukkan CC2-nya, lalu kita select, lalu kita OK. Ini saja kita sudah dapat hasilnya dengan menggunakan histogram. Di mana dalam bentuk batang tersebut ini berwarna biru. Setelah itu kita membuat blogspot. Di mana membuat blogspot kita klik grab sama seperti sebelumnya, lalu kita pilih boxplot, pilih simple and multiple-nya itu yang simple one ya, lalu klik OK. Lalu kita pilih C2 sama seperti sebelumnya, lalu kita select, lalu kita klik OK. Baiklah, sudah terlihat dengan menggunakan boxplot, dan ini hasilnya. Setelah kita menggunakan boxplot, lalu kita menggunakan bar chart.
di mana sama seperti sebelumnya, klik grab, lalu kita pilih, lalu kita pilih bar chart yang ini, lalu kita pilih bar respect-nya adalah values from a table, lalu pada bar ini kita pilih simple, pada one of column, lalu kita klik OK, dimana kita masukkan, dimana lalu kita pilih saja jadwalnya si graf variabel berat basa serta isi kategorial dengan jenis obat, lalu kita masukkan juga, lalu kita klik jenis obatnya, lalu setelah kita sudah masukkan ke kategorical variabel di mana jenis obat, lalu kita tik OK, ya, dimana sudah terlihat jelas chart dari berat rata per tabletnya seperti ini, sudah terlihat dimana ini dalam bentuk bar chart. Itu saja dari ini tab. Sekian, selanjutnya kita menuju aplikasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan study case dengan menggunakan RStudio. Mula-mula langkah pertama kita pilih file, lalu new project. Setelah itu kita pilih exciting dictionary, lalu kita browse, lalu kita pilih file, pilih D, lalu file, ingin dituju, mingguan, modul 1, lalu kita pencet open, create, kita tunggu, lalu sudah. Setelah itu kita langsung saja untuk memulai sintaksnya dengan tekan Ctrl Shift N. Setelah itu pertama kita mulai lalu dengan menggunakan install package, di mana package ini berfungsi agar supaya sintaksnya itu terbaca. Jadi kita tik, lalu kita run keduanya, dan ternyata berhasil. Setelah itu kita masukkan data yang ketiga, yaitu membaca data Excel. Dengan membaca data Excel, yaitu kita klik, lalu sebelumnya pastikan file Excel sebelumnya yang sudah kita data, sudah kita input, tersimpan di folder yang sudah kita tuju tadi sebelumnya. Langsung saja kita run. Seperti yang dilihat, pastikan harus terbaca ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai min, median, modus. Langsung saja. Lalu setelah ini kita langsung run. Ya, sudah dapat hasilnya dengan yang pertama adalah nilai minimumnya adalah 450, yaitu yang terkecil. Maksimalnya adalah 500, mediannya 472,227, lalu mediannya 465, walaupun kuantilnya adalah 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, dan 4, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai varian dan range. Lalu kita run saja. Varian yang diperoleh adalah yang pertama 336,8182. Setelah itu range-nya yang kita peroleh adalah 450 dan 50 rata-rata. Lalu selanjutnya kita akan mencari modus, di mana modus ini adalah nilai yang sering muncul, yang paling banyak pada data yang sudah diinput. Langsung run. Modus yang diperoleh pada
pada R Studio ini adalah 465. Sama, lebih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari skewness dan kurtosisnya. Di mana kita ini, selanjutnya kita akan mencari skewness dan kurtosis. Di mana kita dapat skewnessnya yang pertama 0,2982656, habis itu data yang type 2 0,4010016, habis itu kurtosisnya 1,4982232, lalu yang type 2 minus 1,1381102. Pun selanjutnya kita akan mencari nilai histogramnya. Di mana histogramnya sudah kita dapat. Yang pertama, inilah gambaran histogramnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Mohon maaf, kembali. Lalu di mana kuartil 1 ini adalah 0,25, kuartil 2 0,50, dan kuartil 3 adalah 0,75. Lalu putaran, dan ternyata hasilnya adalah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat box plot, di mana slot nanti yang fill, di mana nanti akan bentuk suatu suatu kotak berwarna merah dan hitam pada garis. Lalu kita run saja langsung, dan ternyata hasilnya adalah berhasil. Dan selanjutnya kita akan membuat board plot, karena nantinya akan terbentuk diagram batang yang berwarna-warni. Langsung kita run saja, dan inilah hasil dari bar plot yang telah diperoleh. Di mana sebelumnya juga pada box plot saya menggunakan underscore 119, dan bar plot juga sama, yang 119 yang sebelumnya sudah saya terangkan itu merupakan NIM saya. Di YLIM-nya juga C, itu merupakan batas minimal dan maksimalnya, yaitu 0 sampai 500. C, sekian dari video yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.